itu tuh film berhasil lagi bikin gua takut bersuara di dalam bioskop. Oh, itu pasti sih. Iya, kayak bahkan gua mau batuk aja gua pelan-pelanin padahal pengen batuk gitu. Kayaknya kalau John Krasinski ini punya fetish untuk menyiksa karakter utamanya. Anjir fetis. Kenapa fetis? Bener-bener kesialan demi kesialan. Tapi BTW itu jumpscare nggak? Itu gue kaget loh, sumpah. Yang Tiba-tiba iya anjing, gue kaget sama si Joseph Quinn anjir. itu gue lompat. Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-121, It's Nothing But Movies. Kita kembali lagi dengan formasi trio maut. Trio maut. Kemarin berdua doang ya. Berdua doang. Ya, akhirnya sudah kembali dari tipes ya. Waduh, ya kita Tepar. comeback. Dan kali ini kita akan ngobrolin sebuah film yang cukup ikonik, cukup populer, cukup trending karena memang franchise horor yang satu ini booming gila-gilaan. Pertama kali keluar di tahun 2018, A Quiet Place. Dan abis itu ada lanjutannya lagi ya, sequel A Quiet Place Part 2 itu di 2021, bener kan? Betul. Itu lagi pandemi pun masih sukses. Laku. Masih laku. Jadi ini gila banget. Tapi yang aneh di sini malah dibuat prequel sebelum timeline di A Quiet Place Part 1. Ini yang menurut gue agak aneh karena sebenarnya gue pengen tahu ini lanjutannya apa dari keluarga Abbott, iya kan? Iya sih. Karena di yang kedua itu gantung endingnya dan kita pengen tahu kelanjutannya mereka gimana. Tapi ternyata malah dikasih tahu day one-nya seperti apa di film A Quiet Place Day One. Nah, kali ini kita bakal ngebahas film yang satu ini yang sebenarnya di luar ekspektasi gue, tapi gue cukup suka sebenarnya. Nah, kita suka? Suka dong. Oh, suka. Suka. Nah, tadi lu ngomongnya pas di awal, lu berharapnya ngarahnya ke Abbott. Tapi sekarang malah ke Di Dewa. luar ekspektasi Iya, di luar Tapi ternyata ekspektasi. suka. Tapi suka. Tapi suka. Di luar ekspektasinya pertama mungkin karena pertama gue pengen sequel. Oke, prequel. Tapi prequel bahas dulu nih sejarahnya apa. Oh, asal-usul. Asal-usul, science fiction, lebih ke penelitian monster apa. Tapi itu kan nggak ada sama sekali di film ini. Malah pendekatannya horor lagi. Kayak di dua film sebelumnya. Nah, makanya karena lagi-lagi ini kita bakal ngebahas film horor, pasti yang kita bakal lebih banyak bahas itu adalah seberapa mencekamnya. Karena kan horor kan, ya lu nonton A Quiet Place masa gue pengen lihat monster seberapa keren kan gitu kan. Ya. Pasti kita pengen, jantungnya deg-degan gitu. Makanya silakan, aku pengen tanya sama Karendra dulu deh. Setelah nonton film A Quiet Place Day One ini, perasaannya seperti apa? Apakah memang bisa dibikin semendegangkan dua film sebelumnya? Kalau menegangkan dibanding sama film sebelumnya, menurut gua belum nyampe ke titik itu sih. Tapi Oke. gua setuju sama lu. Gua penasarannya sama Iya kan? hal-hal lain. Plot hole-nya. Di dunia Quiet Place ini banyak yang perlu dieksplor dan banyak yang perlu dijelaskan. Cuman di film ini emang kayaknya nggak ngarah ke sana, cuman narik ke POV lain doang. POV lain doang. Dan kalau soal mencekam, gua tetap tegang, gua tetap deg-degan. Horornya gua suka. Cuman nggak bisa dibandingin sama John Krasinski dan Emily Blunt sih kalau kata gua. Bukan dari segi acting, dari segi storytelling dan impact ke gua. Kalau Iya. acting Lupita Nyong'o oke, bagus. Ya. Tapi dari segi impact gua relate ke karakternya, gua lebih relate ke karakter ibu-ibu yang mau melahirkan. Oh iya pasti dong, Iya. pasti. Nanti Itu kita gua- bahas bagian scene-scene-nya nih. Kenapa ini harusnya berarti kita setuju nggak nih kalau misalnya ini film belum bisa selevel dua film sebelumnya? Belum, kalau Belum. gua ya setuju sih. Meskipun kalau gue pribadi ya guys, kalau kalian tanya sama gue, mungkin gue bisa taruh ini slightly better dibandingkan yang kedua. Oh, oke. Slightly better, tapi ya sama sih sebenarnya gitu. Maksudnya nggak lebih spesial juga gitu ya. Tapi kalau film pertama jelas On the top. ya on the top gitu. Nah coba Kak Yuni gimana? Beres nonton. Abis Beres nonton. Yang jelas yang itu tuh film berhasil lagi bikin gua takut bersuara di dalam Waduh. bioskop. Oh itu pasti sih. Iya, kayak bahkan gua mau batuk aja gua pelan-pelanin padahal pengen batuk gitu. Terus serasa ada Bawah ya. Ini kayak kebawa kita kayak berasa ada di New York juga tuh kan. Iya. Pada udah lebih ke situ sih perasaan gue yang pasti mencekamnya dapat lagi ya, tapi emang secara impact tidak tidak memorable film pertamanya. Tapi tetap gua cukup puas lah setelah menonton. Tapi ya kalau misalnya indikator puas saat menonton A Quiet Place, ya dari seberapa mencekamnya dong. Betul. Dari seberapa kita bisa dibikin tahan napas, nggak bisa berkata-kata, dan itu masuk apalagi kita nonton IMAX kemarin ya. Iya. Kalau emang wajib nonton IMAX sih, bener nggak sih? Iya, Iya serius. sih. Wajib. Wajib IMAX. Gua juga IMAX. IMAX Oh, kemarin IMAX juga ya? gara-gara ya
mau podcast mau nggak mau gue IMAX Oh juga. iya dong, biar ini kan. Karena story lu sih. Ah, Lu emang ya? bikin story harus IMAX. Nggak, biar Oh, senada juga gara-gara kita, story gua. kita semua kan biar nonton IMAX semua kan, biar sama experience-nya kan. Iya, ya udah gue pengen Iya, kayak emang wajib Timothy IMAX. kata gue. Iya, soalnya yang paling mantep di film ini juga salah satunya sound design. Setuju. Monsternya. Betul. Ih, itu cakep banget. Dan kalau gue bayangin, kita cuma nonton di Netflix, di HP atau di laptop. Aduh, kayak Beda. Sayang, Banget, sayang guys. sekali tidak dimaksimalkan kan jadinya. Jadi kurang banget. Emang kalau mau nonton film monster tuh harus ya, sound itu paling penting banget gitu. Setuju Nah, gua. oke, sekarang kita langsung aja bahas dari segi plot cerita mungkin ya. Dari segi plot cerita, ya ini kan seperti yang Karenda bilang tadi, ini cuma ngambil POV yang berbeda dari seseorang yang sakit ya, sakit berat. Dia sakit apa sih? Kanker. Kanker ya? Kanker. Iya, pokoknya dia udah parah, emang udah waktu tinggal dikit. Nothing tulus Nothing banget. tulus banget. Di saat itulah meteor itu jatuh. Yes. Jadi sebenarnya kalau ngomongin secara emotional impact, dapat dari karakter dia. Tapi buat Iya, aku pribadi, kalau kita compare sama 2 film sebelumnya, beda banget secara package Iya sih. story-nya. Karena keluarga sebelumnya. Iya, iya, iya. Hmm. Goals cerita di film pertama tuh menurut gua lebih jelas dan lebih believable. Kalau ini kan Ya. kalau ibarat ya, gua nggak tahu di sensor mana. Kalau ibarat si karakter Lupita Nyong'o itu kalau main bola udah 89 menit gitu loh kayak. Oh, udah sekarat deh. Udah mau tamat. Eh, Kayak kita sebagai penonton lebih ringkih ngelihat ibu-ibu yang ngejaga anaknya kan. Kayak gue paham karena Lupita Nyong'o udah gak ada semangat hidupnya. Jadi kayak kita akan Yes, tahu yes. ya lu kalau ya udah mati, dia juga udah terima keadaannya Iya. kan. Tapi di sisi lain itu POV yang menarik untuk Fresh di-explore juga, sih. bener. Gue menikmati hal yang baru dari segi itunya. bener. Iya, kalau misalnya ngomongin lebih prefer mana? Yang pertama. Betul. Tapi ya masa ngikutin lagi Iya. metode Iya yang sih, pertama. iya, iya. Perlu juga kan Iya. kita Ngerti, kita ngerti. bawa POV yang lain. Cuman mungkin aku mulai ngomong masalah hal-hal yang aku kurang suka dibandingkan 2 film sebelumnya. Yaitu dari sisi seberapa mencekamnya itu kan. Nah, mungkin karena memang secara plot ini kan day one, hari pertama. Manusianya kan masih goblok ya. Iya. Goblok semua tuh. Iya, masih nggak ngerti, nggak paham. Jadi banyak banget kesalahan yang dilakukan, terutama karakter utama ya. Mohon maaf banget ya. Itu nanti kan Iya. aku ada review upload hari ini dan itu sih aku bakal maki-maki orang si Eric itu ya. Itu si Joseph Quinn itu kacau sih. Ya, YOLO banget ya. ya itu sih paling parah yang scene di apa? Yang lagi makan apa? Yang Bukan. disarang, yang disarang. Bukan yang di pintu yang muter-muter. Oh, ya. Yang dia ngejatuhin koper itu ya. Tololnya kebangetan bang. Ngapain dipaksa lu cuma tinggal diem loh. Iya gak sih? Iya. Cuman memang ketololan itu yang dibutuhkan kan. Iya sih. Iya, kalau nggak ada yang Kalau tolong nggak ada itu nggak ada yang nggak serem. jalan. Eh. Nah, ceritanya begitu doang, ya butuh begitu-begituannya. Nah, tapi kalau buat aku pribadi, aku lebih suka tuh yang di film pertama tuh kayak rasa sakit yang dirasakan sama orang-orang yang harusnya teriak tapi nggak jadi teriak karena harus ditahan. Kayak misalnya yang si Emily Blunt Mau nginjak paku. Paku ya. Itu kan gila scene-nya. iya sih. Ya kan? Scene-scene yang kita ikut ngerasa nahan sakit tapi yang nggak boleh teriak gitu. Jadi kita pas lagi nonton juga Jadi Iya. kita ikut sakitnya juga kayak Ikut harus- sakitnya. Iya. bahkan yang kedua juga sama kan yang baru awal-awal yang masuk ke perangkap. Oh iya, Oh iya, perangkap yang anaknya beruang itu. itu anjir itu Parah banget. sadis banget. Dan momen itu kan udah nggak ada kan di film. Enggak, kayaknya karena treatment Pengen beda aja. treatment sutradaranya kan bukan John Iya, Krasinski Michael kan. Sarnowski ya. Iya. Kayaknya kalau John Krasinski ini punya fetish untuk menyiksa karakter utamanya. Anjir petis. Kenapa fetis? Bener-bener kesialan demi kesialan. Kayak, Iya, ya makanya itu kenapa film pertama lebih memorable, lebih wah karena posisinya orang-orang ini nih orang-orang yang apa ya? secara fisik oke, normal, ya kan. Ini kan karena kan kalau si Lupita kan dalam keadaan kanker ya, yang udah nggak punya semangat hidup, mati juga bodoh amat, ya kan. Nyarinya pizza lagi. Nyari pizza. Itu absurd banget. Tapi sebenarnya nggak absurd, kan ada elemen Iya. itu, Itu emosional, dia. emosional. Awalnya kan. Iya. Awalnya kita pikir kenapa pizza? Iya, waktu pas dia ngotot sama perawatnya kan kayak iya. gue mau ke kota tapi Iya, itu disuruh absurd. pulang. Tapi ke lama-lama bus. dapat juga kan. Iya. Iya. Syukurnya ada penjelasannya, kalau nggak kayak ngapain sih lu pizza doang nih ya, lu Iya, iya. bela-belain, tapi akhirnya terjawab. Itu syukurnya ada itu. Apa tadi? Oh ya, itu karena mereka dalam kondisi keluarga bahagia. Dan secara fisik
tidak ada yang sakit, normal, tapi disituasikan dalam kondisi yang Bad luck mulu. bad luck mulu dan bener-bener ya ampun itu waktu kayak siapapun sih pasti ngelihat adegan ketusuk paku tuh kayak ngilunya tuh Iya. Parah banget sih. berasa banget. Gila. Bayangin Lagi hamil lagi. bisa-bisa melahirkan tapi nggak boleh bersuara. Coba bayangin melahirkan nggak boleh teriak Iya. gitu Itu kayak scene-scene gimana yang sih? nggak ada film kayak gitu nggak sih? Makanya Iya, betul. yang itu bener-bener yang bikin kita jadi deg-degan kayak ayo kayak kita jadi lebih support bener-bener ya kayak pokoknya lu Lebih harus bisa, engage. lu harus Iya, harus betul. selamat Lebih engage ya ke gitu. Kalau sedangkan ya kita nggak bisa terlalu menyemangati si karakter si Lupita itu si Sam karena Kasihan juga sih, ya udah. lebih ke kasihan kayak jadinya kita cuma lebih dibawa untuk ke emosionalnya dia mengenang hari-hari terakhir dia Oh, iya, benar menciptakan sih. the best day of her Itu. last life gitu loh. Inilah yang membuat sebenarnya point of view itu yang membuat gue jauh lebih suka ending film ini dibandingkan 2 film sebelumnya. Nah, ini kayak ngasih Endingnya. gini. Endingnya. Endingnya gantung semua sih emang tiga-tiganya Enggak, kan. iya, tapi maksudnya yang di Dewan ini aku paling suka endingnya. Karena langsung Coba breakdown Langsung yang ke- ke satu kedua. Kalau ya yang pertama sama kedua kan cuman mengenai ya survival lawan monster. Oke. Iya kan? Abis itu Endingnya. selesai happy ending selalu gitu kan? iya, Kalau monster terus. selalu selamat, monster oh tegangnya di sini kecuali akhir Lee. klimaks. Kecuali Lee, nggak Iya. selamat. Ya pokoknya karakter utamanya at least ya pasti ada yang berkorban juga, tapi at least point of view karakter utamanya tuh selalu selamat, happy gitu kayak rilis gitu tense rilis abis nonton bioskop. Nah, sedangkan di Day One ini dengan ya kita masuk ke spoiler sedikit kali ya. Kita masuk udah boleh lah. Ya kita Ya udah masuk rilesin. spoiler di bagian akhir kalau kalian nonton dengan dia pakai earphone lagunya Michael Bublé. Aduh, I'm feeling good itu paling mantep banget. Aku suka banget soalnya Michael Bublé makanya jazz itu paling cocok di tengah kota dia sendirian di situ. Terus tiba-tiba copot audio jacknya. Iya, band speaker Langsung ya. kamikaze. Tiba-tiba monster datang, jep, selesai. Itu perfect. Iya, Oh, iya, iya setuju, sih. setuju. Secara fase film endingnya itu cakep dan maksudnya emotional impact itu dapat aja. Iya, Iya kan? iya. Untuk Oh, karakter iya. itu dibandingkan 2 sebelumnya ya udah happy ending ya udah gitu-gitu doang. Kayak Gua- udah ini kayak jadi mengkonklusikan Mengkonklusi, ya mengkonklusikan membungkus. Growth-nya kebahagiaan karakter. kebahagiaan yang sudah didapatkan oleh si karakter Sam ini kan. Iya. Oh, gue Jadi ngerti gitu. kayak kalau si Sam ini awalnya kayak hidup nggak hidup kan Ya, kanker ya, ya. hidup nggak hidup akhirnya dia merasa hidup dan pas di air merasa cukup Ya, dan iya. tamat gitu loh. Itu cakep banget. Iya, iya. Iya yang sih. yang membuat nanti kita tanyain final score masing-masing ya. Tapi yang membuat aku bisa kasih cukup tinggi itu karena itu ending Iya. cakep. Meskipun ya sepanjang film sebenarnya ya teror gitu-gitu Iya. aja, nggak semencekam yang pertama-tama. Oh gitu. iya. Tapi kalau gua ending yang lebih impactful menurut gua yang pertama Yang karena pertama. di sepanjang film ini waktu Quiet Place 1 itu kita tidak tahu bagaimana cara melumpuhkan si sosok monster ini Oke. kan. Dan gue sangat suka tipikal horror yang the less you know, the more you fear. Semakin kita tidak tahu, semakin kita takut. Iya, setuju. Dan setelah sepanjang film kita mati-matian sama karakter utamanya, di akhir kita akhirnya dapat solusi, itu menurut gua lebih hopeful dan lebih ngena ke gua Oke. di yang film pertama. Kalau yang kedua tidak begitu Dua sih gantung banget sih. tidak begitu ini ya kayak akhirnya apa sih? Bisa lupa kan? Udah agak nggak udah agak sama-sama Akhirnya juga. akhirnya si nama anaknya siapa sih nama anaknya yang Oh, yang bisu itu, itu. nama anak si anaknya itu berhasil menyebarkan Oh, suara jadi ultrasonik. suaranya Suara ini. ultrasonik tersebar, itunya mati, monsternya mati, udah ngegantungnya itu alat bantu dengarnya ngegantung di mikrofon, udah Oh, itu. jadi seantero area itu yang ada radio ngeluarin suara yang bikin monster di Iya, sekitaran itu. dan siapapun yang pakai radio bisa kan waktu itu posisinya yang adeknya lagi pegang radio dibuka Oh, iya, jadi iya, speaker yang akhirnya ngebunuh Oh, iya ngebunuh. sih, iya, Jadi iya. endingnya anak yang pertama ngebunuh di tempat radio, anak kedua bunuh di Bunkernya si bunker. Cillian Murphy. Ya, Oh, nyelamatin Iya, ibunya. penyelesaiannya tuh jadi action. Iya. Iya sih. Iya kan? Jadi kayak ya udah tense release buat action aja. Kalau horror lebih prefer di pertama. Tapi kalau emosional yang kedua, yang ketiga. Bagian ending Dewan gua. endingnya Iya, gitu. Gua setuju. Tapi sekarang mungkin aku ada satu lagi sedikit permasalahan dari yang Dewan ya dibandingkan yang sebelumnya. Itu di konteks karakternya bisa ketemuan itu. Setuju Ini- itu setuju. Tiba-tiba connect itu. Enggak, kalau yang dua film sebelumnya jelas keluarga. Iya. Kalau ini apa? Cuman ketemu gara-gara Iya. kucing, terus sampai di akhir kok mereka udah bisa sedekat itu. Itu enggak. Itu.
kurang urgensinya, kurang konteks di balik itu untuk bisa lebih memahami lagi kedekatan mereka. Kalau gue ngasih asumsi pribadi gue, Ya. POV si Erik itu adalah orang yang kayaknya nggak mau jadi kuliah hukum, nggak mau pergi ke sana, jauh dari orang tua, nggak punya siapa-siapa, Iya. dan akhirnya connect sama kucing, terus Iya. tiba-tiba connect sama itu. Tapi ya emang kurang sih. emang tidak apa ya, tidak believable. Iya, Nggak- pembangunannya kurang tuh realistis. kayak fondasinya tuh lemah banget Iya, gitu. betul, Lemah betul. banget. Itu setuju sih. Iya, kan kemarin kita udah bahas sedikit kan abis setelah nonton. Kalau dibikin ada utang budi kayak penyelamatan live gitu kan, oh lu udah selamatin gua, itu pasti ada bondingnya gitu loh. Sedangkan nggak ada cerita itu sama sekali, nggak ada bonding sama sekali, dan lu kasih hubungan mereka sedekat itu di akhir. Iya, iya. Iya kan, sampai yang sulap-sulap di akhir, Oh, itu kan harusnya emosional. menghibur si Sam-nya, si Iya. Eric menghibur Sam, Ah. kayak udah temen lama banget gitu Iya, kan. kayak udah temen lama. Padahal baru kenal saat itu. Kalau gue ada teori, ini mungkin harusnya emang di luar cerita ya. Oke. Kalau gue teorinya adalah si Erik ini kan punya panic attack dan oh, dia iya, 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 iya. selalu Yang terutama yang di harus akhir itu ya. ditenangin sama si Lupita Nyong'o kan, Iya, iya, iya. ditenangin. Dan kalau lu bilang ada utang budi, dia tuh menganggap kucing nyelamatin dia karena pas keluar dia tuh kena panic attack cuy. Dan pas ngeliat kucing, make sense. dia nggak jadi, dia awalnya Bisa jadi. terengah. gue baru sadar, gue baru ngeh dia panic attack itu yang pas waktu dia sudah sama Sam, yang sama kucing itu gue nggak ngeh Itu sih dia, panic attack. aku juga nggak paham di sini. Emang tidak eksplisit, benar-benar. Itu kurangnya adalah Nah. tidak menggambarkan panic attack di awal itu. Kalau itu digambarkan lebih lanjut kayaknya bisa lebih enak. Betul sih. Cuman ya menurut gua teorinya adalah dia merasa kucing itu menyelamatkan dia dari Itu panik make sense sih. dan akhirnya dia merasa harus nyelamatin kucing dan pemiliknya. Itu Gua make sense. mikirnya ke sana. Itu bisa, tapi lagi-lagi eksekusinya Iya, yang di Iya. awal kurang kelihatan. kurang kelihatan. Ya kalau misal dibikin bener kayak Karendra tadi, lebih dikelat dulu panik attack, terus habis itu kayak kucing di close up, terus langsung mulai perlahanan, mulai tenang. Itu lebih. Iya. Oh, ini kucingnya ternyata ada peran penting di situ. Makanya dia dari sarangnya si monster ini kayak mau nggak mau tetap nyelamatin kucing. Padahal Iya. kata gua bodoh amat sih kalau gua jadi dia. Yang sampai Iya, manjat-manjat bener itu, yang sampai manjat-manjat. Ya itu kan pesan bodoh ya sebenarnya ya. Iya. Tapi Oke, gua berarti sebenarnya keterikatan dia lebih ke kucing, Lebih ke kucing. daripada ke Sam-nya dong. Gue baru paham nih. Tapi Ya, akhirnya jadi ke secara- Sam. Ya secara Nah. tidak langsung ke kucingnya doang. Gue baru paham nih. Enggak. Yang itu kan kemarin aku marah-marah kan, yang dia nyelamatin kucing itu ngapain Iya. itu jelas-jelas sarang monster di situ. Terus lu ngapain maksa manjat gitu kan, itu tolol banget gitu. Tapi kalau misalnya tadi Karenda ngomong pertama gara-gara kucing, itu jadi make sense kalau scene-nya dibikin bener. Iya. Kalau dibikin jelas. Tidak terlalu jelas sih menurut gue, emang bener sih. Iya. Cuman pas- itu penting banget scene. Itu scene penting banget. Pas di awal gua nangkep dia tuh kayaknya udah tahu kalau monster itu menyerang yang berisik. Jadi pas dia keluar air itu dia tuh sebenarnya pengen berisik. Pengen teriak gitu. Pas mau berisik tiba-tiba ngeliat kucing, dia nggak jadi berisik dan dia ngerasa kayak dia berhasil ditenangin sama si service cat ini yang gue nggak tahu Nah, siapa tapi itu- namanya. Kalau yang ya jadi kenapa gua nggak nangkep itu panic attack, karena gue juga berpikirnya dia masuk ke air supaya bisa berisik, tapi dia panik, monster tiba-tiba kan Itu. nyerang, kan itu kan lagi gerombolan orang buat menuju ke pelabuhan kan, terus dia mungkin panik tapi dia sudah ngerti, langsung dia masuk ke air untuk supaya Iya. nggak menyalakan diri. Tapi gua beneran ketika lu ngomong gua mikir iya sih. Iya. Pas keluar tuh sebenarnya gue lebih malah mikirnya karena sesak napas. Sesak napas. Bukan Iya. panic attack. Nggak jelas, Ya, itu iya benar, itu ambigunya di situ sih. Nggak jelas banget karena ya kalau dia ya udah kan dia nahan napas. Iya, soalnya udah nyelam Iya, kan. Jadi nyelam. kayak kita mikirnya oh dia Iya, ngep karena abis napas. Tapi BTW itu jumpscare nggak? Itu gue kaget loh, sumpah. Yang Tiba-tiba iya anjing, gue kaget sama si Gua Joseph lompat. Quinn anjir. Itu gue lompat anjir. Tapi emang banyak anjir jump scare yang nggak jump scare. Iya. Iya. Kayak tiba-tiba kaget. Justru yang kayak gini yang bikin gue jumpscare. Aneh ya? Karena Gak siap kan? nggak siap. Orang itu kan kosong. Lagi ngikutin kucing Lagi aja. ngikutin tracking kucing. Air. Kosong, air. Ya udah, gue nggak pernah mikir tiba-tiba ada orang dari Iya. bawah. Ya, itu gua kaget sih, Itu gue bener-bener. lompat gue coba. Tapi ya kalau dari sisi teror-terornya sih memang tetap ya bisa bikin deg-degan. Iya. Treatmentnya sih lebih ke mungkin pengen dibikin seberapa deg-degannya, kayak misalnya lagi di selokan air itu sih lumayan Iya, ngeri ya. Iya. Ngeri ya, Mana udah gitu Erika panik attack lagi kan di panik situ. attack lagi. Ada. Iya, Itu betul. ngeri banget. Atau kayak misalnya yang orang pertama itu juga ngeri banget tuh, yang miskom, ya namanya ini hari pertama, yang dia pengen teriak ini kenapa sih, wah ini Iya, kita iya. ledakin, terus ditutup mulut, itu gue nggak bisa napas itu. Sampai dibunuh Iya, tidak sampai- sengaja kan dibunuh sama. Itu karakter yang ada di Quiet Place 2 itu. Iya Jimon Jimon. Honsu itu. Jimon Honsu ya. Cuman
kita nggak diliatin ternyata anak di film kedua anak sama istri udah nggak ada kan ceritanya? Apa masih ada sih? Kayaknya masih ada karena Oh, masih waktu ada ya? pas adegan yang berlindung sama karakter Emmett, karakter Cillian Murphy sama yang anaknya Oh ya itu itu diselamatin kan ya. udah masuk, pas mau masuk ke dalam ruangan dia kayak ragu-ragu, aduh kok gue udah di sini aja, gimana keluarga gue kayak gitu kan. Oh, Akhirnya iya. malah ditarik sama monster. Oh iya. Jadi tapi memang nggak diperlihatkan. Iya, iya. Kalau dia punya istri dan anak baru kelihatannya di situ di Day One. Cuma gue penasaran sih reaksi anaknya waktu bapaknya ngebunuh itu kayak nggak diliatin lanjutannya kan. Langsung hilang Tahu-tahu kan hilang anaknya. kan. Ya itu padahal itu penting sih, momen lu ngebunuh orang sih itu Iya, parah sih. sebagai anak lihat bapaknya ngebunuh kaget sih. Itu harusnya dibikin ini lagi. Cuman ya mungkin untuk Quiet Place Day One overall, coba ya kita tanya ya final score, kesimpulan akhirnya kayak gimana. Kalau buat gue pribadi ya sebagai horor eksekusinya ya bagus-bagus aja. Cuman kayak gue harap lebih, kayak lu udah bikin 2 film horor, kenapa harus bikin film yang ketiga lagi dengan treatment yang sama, cuman beda POV aja. Ya kalau gue 8,2 karena endingnya bagus. Oke. Endingnya cakep gitu, ngebungkus jadi kayak filmnya utuh gitu. Itu gue suka banget. Oke. Ayo nih berapa? Kalau gua kemarin hitung-hitungan 8. Agak Ini beda. adalah film horor yang bisa gua tonton sebagai orang yang pembenci film horor ya. Oh. Karena horornya kan horor alien nggak ya. horor sih. Iya. Iya. Horor Lu alien. lebih anti horor supernatural. Iya, lu? super- Banyak kan gitu nggak sih? Supernatural hantu. Siap, ya kayaknya kalau monster emang ada yang takut, nggak ada lah. Mungkin Nggak dia ada. Jarang sebagian- kan iya orang yang sih. takut monster gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau monster jarang. Mungkin agak takut kalau yang slasher yang manusia, psikopat itu mungkin masih agak takut ya. Tapi kan kalau Michael monster, Myers gitu. iya itu juga agak nggak mau gue tonton. Oh ya. iya. Padahal nggak serem sih itu. Nggak serem Keren sih. Itu keren Ngilu loh. aja, ngilu Oh, nggak mau. ngilu. Oh iya, gak suka darah-darahnya. Iya, ya, Tapi itu. kalau Quiet Place masih Ya karena mikir juga alien, ya emang Nggak mungkin. alien kayak bukan ya kehidupan di luar bumi mungkin ada, Agak cuman absurd. cuman Iya. kayak tiba-tiba ada alien bentukan gitu di sini kan kayak ya udahlah masih bisa kita mikir rasional aja ya, rasional sih. aja kan. Ya untuk gua ya karena itu adalah kalau gua ada film horor yang bisa gua nikmati sebagai orang yang tidak suka film horor, jadi gua kasih 8 dan gitu. Gua di bioskop gua masih sampai bisa nggak berani Ya, itu yang paling batuk penting. aja Itu paling penting. menurut gue experience-nya tuh dapet banget. Itu kayak ini adalah film yang diciptakan untuk lu merasakan experience sinema anjay. Anjay. Lu bukan masalah penting Teknis secara atau segala macem. plotnya atau apanya. Kalau lu benar-benar kayak mau ngerasain, kalau lu ke bioskop tapi ngerasa kayak lagi main roller coaster apa gitu, kayak ngerasa masuk wahana. Nah ini film yang bikin lu nonton bioskop berasa kayak masuk wahana permainan. Anjay. Ya, tapi ini yang berkali-kali sebenarnya kan gue sering kritik juga ya, film yang gak ada ceritanya. Itu berkali-kali, kayak, waduh itu biasa langsung turun banget nilainya. Kalau emang ceritanya nggak ada. Tapi untuk Dewan ini, meskipun cerita itu tipis banget, tapi karakternya, Ya ya. ada emosi itu yang sebenarnya Itu. penting. Ada yang mau gue tambahin sih. Kalau lu kan agak kurang setuju. Hah? Dewan tetap horor kan. Lu pengennya lebih ke science fiction kan. Kalau yang tadi Dewan tadi kalau omongan lu kan. Iya, kalau untuk pasar sih tetap pasti horor sih, lebih berhasil sih. Iya, emang nggak. Iya. Maksudnya kalau dari ekspektasi lu pengennya, kan, iya. pengennya, iya. Tapi kalau gua sih mungkin waktu itu kemarin kita ada obrolan kan. Kan lu sempet bilang permasalahan kayak kok tidak ada diceritakan tentang aliennya kan. Iya, Kayak, iya. iya. Tapi kalau gua sih nggak masalah hal itu. Gua ngerasa nggak apa-apa untuk Dewan, gue melihat lagi ketakutan dari perspektif yang berbeda. Ya. Karena ini kan menceritakannya di sebuah kota berisik banget ya. Oh, itu Sedangkan pembeda ya? beda. Sedangkan dua film Iya, kemarin tuh kan untungnya itu. di pedesaan lah, kota kecil ya kan. Ah. Jadi gue melihat perspektif yang berbeda, walaupun nggak mendapatkan kejelasan tentang aliennya itu Ya. dari mana, aliennya itu apa kayak gitu. Gue nggak masalah sih. Menurut gue masih Masih sangat bisa nikmati. masih di porsi yang gue nggak merasa itu repetitif, Iya. karena dia mengambil oke. perspektif yang berbeda. itu gitu. yang makanya gue bilang tadi, ekspektasi gue kok nggak gini, tapi bagus hasilnya Iya. untungnya Oh, gitu. iya. Kalau Karena final score Kalau gue terpengaruh seperti Ah. awalnya gue kayak Terpengaruh lagi. pengen tadi kayak pengen agak rendah ya. pengen nggak rendah, gue Nggak, bilang nggak rendah dia. menikmati dan biasa aja. Oh biasa aja. Tapi setelah gue mempelajari apa yang lo bilang soal ending yang benar-benar mungkin kayak ya juga ya, apalagi teori gue yang soal si Eric ini awalnya panic attack dan utang budi ke kucing sampai pengen nyelamatin, gue kayak ini ada pembelajaran yang menurut gue
bisa dinikmatin untuk nonton berulang-ulang. Nah. Dan gua patokannya itu sih tim Oke. kalau film. Selalu itunya ya. Apakah film ini bisa dinikmati Iya, untuk iya. beberapa kali? Itu yang jadi patokan rekomendasi gue. Jadi gue kayaknya ratingnya 8 sih. Nah, Nah, ini agak lucu kemarin kan karena dia nonton gue tagih nilai ke dia. Kemarin dia kasih konklusinya agak rendah dari gue, lebih rendah dari gue kan. Gua Lu 7. 7, gue ke 7,5 kan. Nah, ini mungkin karena lu belum memahami setelah Enggak, omongan kita. Kalau konklusi gue kurang lebih masih sama 7, tapi gue lebih ke growth dari Iya, itu. babak awal, tengah dan akhir. Walaupun akhirnya tidak se-enjoy gue nonton 1 2, tapi tetap growth-nya yang gue Ya, rasain. Oke. Oke. Ya, nanti coba kalian tulis di kolom komentar aja kira-kira file score dari kalian berapa dan mungkin boleh dikasih ranking ya. Ya, ranking Quiet Place 1 Itu cuma 2 3 3. film, Ini nggak cuma pusing. tiga. Nggak pusing. Ranking gitu. Jadi kalian nanti tulis di kolom komentar. Kalau gua kan tadi bilang 1 udah pasti nomor 1. Iya, Kayaknya sudah kita semua setuju, setuju lah. setuju. Ya, yang kedua sama ketiga kayaknya terlalu agak bisa Tipis ya. tipis. Yang kedua sama Dewan gitu kalau aku. Kalau Kayu ini Oh, jadi enggak langsung Sama, ya top dua. 3-nya gimana? 1 apa? 1 Yang Quiet Place Part 1, 2 mungkin Dewan karena endingnya. Oke. Ketiga yang baru yang part 2 karena cuman mengikuti lanjutan dari yang pertama itu sih. Nggak ada yang beda lagi. Jadi. Kalau lu Kayaknya gue sama Sama deh. ya? Ratingnya 1. akhirnya Timothy Emang iya? dan Yuni bisa sepaham. Emang iya, bukannya Selalu sering. selalu beda. Apalagi Godzilla ya berantemnya, debatnya maksudnya. Kalau gua soal ranking film Quiet Place, gua sesuai tanggal Tanggal rilis sih. rilis. Quiet Ya, Place itu 1 masih make peringkat sense lah. 1, Quiet Place 2 kedua, Quiet Place 3 ketiga. Yang nggak make sense kalau yang pertama nggak di pertama sih. Itu Ya. terlalu. Pasti akan didebatin sama dia. Selera orang lah sih bebas. itu Tapi gua ada argumen soal kenapa 1 2 menurut gua lebih di atas yang ketiga karena di yang ke-1 itu apa yang kita tidak tahu di awal Tahu. jadi tahu di akhir. Oke. Yang kedua ada pembelajaran juga soal dunia yang awalnya sempit Ya. kayak Survivor nggak ada, di akhir belajar ada juga Ada. masih itu sesuatu yang gua dapetin dari film 1 yang kedua. Kalau film yang oke. ketiga tidak ada lesson learn-nya kecuali kalau orang POV kanker orang iya. doang. Oke, kayaknya gue bisa sedikit Menyanggah. Kanal. Weh, yang Karena- debat ini sekarang. Kenapa? Karena- Let's go. Let's go. kan kalau 1 gue setuju sama lu masalah kita itu hal yang baru, konsep baru dan memperkenalkan gimana karena kita sudah hidup di dunia film dengan suara, tiba-tiba kita kasih film minim suara ya kan, minim dialog, lebih tepatnya lebih minim dialog, dan ya itu di tengah dunia yang di tengah era yang kayak gini kan itulah Fresh. fresh. Nah, kenapa gue bisa ke part 2 di bawah? Karena ternyata malah lu kan tadi bilang part 3 Dewan tadi apa tadi? Kalau Dewan gua nggak banyak lesson learn. Lesson learn-nya. Gue malah menemukan, mungkin karena gue baru banget nonton part 2-nya tuh sebelum Dewan. Malah gue ada hal di Day 2 yang jadi terjawab di Dewan kalau gue. Day itu maksudnya Day 2 sorry, part 2 ada hal dari Oh, part apa? 2 yang terjawab di Dewan. Ribet banget nih. Jadi kan di part 2 dikasih lihat ternyata ada komunitas yang aman tentram yang namanya bersuara di sebuah pulau kan, yang ternyata kan dikasih tahu kalau monster-monster itu nggak bisa berenang, jadi mereka aman di pulau itu. Nah, ya kan akhirnya monsternya nyebrang gara-gara numpang perahu akhirnya ke situ. Nah, yang jadi terjawab padahal tadinya gue mikir kenapa bisa komunitas itu bisa berkumpul. Terjawablah di progresnya. Dewan yang akhirnya ternyata mereka benar-benar dievakuasi pakai kapal, dan itu terjawab akhirnya dievakuasinya ke pulau yang di part 2. Nah, itu. Jadi dan kenapa part 2 gue bisa di bawah kalau gue itu karena mungkin Mulai sering muncul monsternya. selain itu karena kalau tadi yang lu bilang kan the less you know the more you fear. Dan menurut gue part 2 tuh udah elemen itu udah nggak ada. Nah itu karena udah banyak muncul muncul terus. Dan apalagi kita udah tahu cara untuk apalagi karakternya mengusir. udah tahu cara ngalahin. Iya, cara ngalahin Itu si jadi monsternya. cuman kayak ya udah duplikat yang pertama, lanjutannya aja ceritanya. Dengan versi karakter yang lebih jago Lebih gitu jago, kan, ya, lebih banyak gitu. juga. Level up. Iya. Sedangkan monsternya tidak level up. Nah itu, Iya jadi sih. kayak gue sama keluarga Abot ini
udah kayak nggak terlalu Ringkih iya, sebelum. kita nggak tahu nih gimana mereka bisa selamat, kita jadi kayak kita ikut panik gitu dengan mereka, tapi kedua kayak Lebih tenang. ya udah lebih tenang kayak Oh, ya iya udah sih. gue tahu lu pasti bisa lah selamat kayak gitu kalau Oke, gitu make jadinya. sense. Oke, akhirnya seru ya. Saya yang menonton perdebatannya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas panjang mengenai kenikmatan dalam menonton filmnya. Nah, sekarang yang kita coba pengen telusuri adalah masalah di plotnya nih. Ya kan ini kan mau dibilang ya mau franchise, kemungkinan besar bakal ada lagi dong. Pasti kayaknya. Pasti Soalnya kayaknya laku terus. Jadi ya lagi-lagi karena yang gua nggak ekspektasi gua harusnya diperjelas lagi mengenai dunia dari A Quiet Place, ternyata enggak, cuman ngambil POV yang berbeda doang meskipun plot hole lebih ada yang kejawab. Tapi apakah ada lagi plot hole lain yang masih belum kejawab yang Karinda atau Kayuni temuin? Coba. Kalau gua sih ada ya, karena gua baru sadar di film ketiga ini si monster ini kan bergerak mengejar suara ya. Oke. Dan yang gua bingung itu apakah monsternya bisa membedakan ini suara dari makhluk atau ini suara Benda. dari sesama monster yang lagi bergerak. Monster di sisi lain kan misalnya di sini ada orang Oh iya, bergerak. pasti beda nggak sih? Kita nggak tuh misalnya bergerak terus ngenain mobil, monsternya yang Oh. bergerak ngenain mobil, terus monsternya Oh iya, bener kenapa juga. ngejar orang nggak ngejar suara mobil yang digerakin sama monster? Bener juga ini. Itu Baru gua kayak kepikiran gua. mikir iya juga, soalnya pas di ending yang ke Quiet Place Day One itu si Lupita Nyong'o kan nyalain mobil, Ah. monsternya ngejar-ngejar tuh kan. Ah. Terus si Nggak pusing kan? Jadi si Eric nginjek sesuatu dan balik ngejar lagi. Iya, iya. Tapi Iya, itu plot hole sih. suara monster yang ngejarnya apakah tidak mendistraksi? Itu ini yang kayak, kayaknya lebih bukan plot, lebih paradoks sih kali. makanya gue jadi lebih ke paradoks sih. ini cara kerja monsternya kayak gimana? Iya. gitu. Iya, iya. Itu baru kepikiran loh. Kok nggak kepikiran itu? Bener. Secara saintifik ya. Iya Secara logik saintifik. Lagi-lagi kalau horor harusnya buktinya kita dibilangin. nggak peduli. Iya. Buktinya kita nggak kepikiran. Iya, iya. Artinya ya itu nggak nggak mengganggu banget sampai kayak kita sampai mikir ini kok nggak gini, nggak mengganggu experience pas nonton. Nggak. Sampai gitu. Cuman gue mempertanyakan Tapi aja mempertanyakan. gitu cara Iya, iya. kerjanya. Bener juga. gimana. Kalau gue ada satu hal yang ada gue pertanyaan, sebenarnya gue udah ngomong kemarin sama dia. Jadi kan kalau di part 1, kalau di film part 1 itu kan si keluarga Abbott ini kan sudah punya pembelajaran mereka bagaimana bisa bertahan hidup. Jadi ada kan adegan yang si Lee bawa anak cowoknya ke air terjun, mereka teriak-teriak sepuasnya kan, karena mereka tahu itu tempat berisik jadi akan membingungkan monsternya, jadi Iya. suara mereka nggak ketangkep. Nah, tapi gue bisa paham itu karena itu sudah hari ke-400-an berapa yang gue udah tahu mereka sih udah belajar banyak. Nah, di Dewan yang agak gue pertanyakan kenapa kayak sudah ada orang yang sudah ngerti yang waktu pas si Anak-anak ya? yang anak-anak di air mancur dan si karakter si Sam-nya tuh pergi kayak udah tahu harusnya kan kalau dia masih dalam posisi takut, dia takut dong ke air mancur kan berisik nih gue nggak berani ini gue ke Indam, kok dia berani, dia udah kayak udah tahu gue harus ke tempat yang berisik nih, ke air mancur, kasih makan kucingnya, ketemu anak-anak itu sih kalau Itu gue. kemarin gue nggak setuju, ya kan? Kemarin ya kalau air menurut aku emang bukan naturnya monster ini untuk ngejar air, karena kalau air kan ya kayak di mana aja ada gitu, dan buktinya itu kan air mancur udah lama, nggak ada monster di situ kan buktinya kan gitu. Kalau misalnya ngomong masalah nature, nggak juga ke part 2 lagi nih. Karena waktu pas yang si monster ke bunker yang bikin si karakter Emily Blunt masuk ke dalam bunker sama anaknya ganti-gantian oksigen, itu gara-gara bocor air tuh si monsternya datang. Ya kan yang tiba-tiba air itu Oh, yang mungkin karena tiba-tiba kan, tapi kan kalau air mancur kan konstan dia. Konstan dia dari Gua bukan masalah itu, ya gua mungkin masalah ke karakternya. Yang Yuni tanyakan mungkin kayak kenapa Si si Sam-nya. karakternya bisa belajar secepat itu. iya itu. secepat itu. Nah, kalau Itu kemarin maksud gua. Kalau kemarin aku bilang ya kalau aku di posisi itu mungkin ya bisa belajar paham juga karena kan Ya. deket suara yang berisik di situ lebih aman kan harusnya. Bisa jadi si kayaknya si Lupita Nyong'o termasuk karakter pinter kan. Bikin puisi bagus. Dia Oh iya. mendeduksi Ada kayak ininya. ini suara bisa membiaskan suara dia, bisa jadi. Dan pas di adegan Petir. anak kecil, Oke, kecil kan. kalau kata gua anak kecil tidak nyumput di sana karena soal suara sih, lebih ke karena merasa aman Di balik ditutupin air air dari mancur. orang lain, Oh, oke. mati-matian dia Oke. mungkin
Ya, mikirnya kalau kesana anak aja. kecil kan nggak mungkin logikanya Nggak, sampai kayaknya itu nggak, gitu lebih kan. ke, ini gue aman di sini, gue nyumput Ya di udah, sini. mungkin dia di situ terus kok nggak dikejar-kejar ya udah Ya merasa udah bertahan di iya, situ ya kan. Lebih ke sana kalau kata gue, insting aja. Lebih ke itu sih pertanyaan gue, lebih ke Samnya kok secepat itu, karena kalau karakter Lee wajar ya Udah kan. sekian ratus Iya, hari. kalau itu kan pasti paling baru hari kedua hari ketiga kan untuk pasien dia ke air mancur itu gitu sih. Dan nggak ada kayak penjelasan dari Harry Potter kan cuma bilang jangan bersuara, nggak bilang kayak kalian mendekat ke tempat yang bersuara konstan untuk bisa mengacaukan Iya, ini nggak kan nggak ada ada sih. gitunya gitu. Oke, Ya, mungkin oke. cukup jenius atau mungkin si Lupita udah nonton film pertamanya. Oke, bener, udah belajar. Oh, ternyata selama ini film doang gitu ya. Iya. Oke ya, itu aja sih untuk pembahasan kita, obrolan kita mengenai A Quiet Place Day One. Nanti kalian sisanya obrolin lagi di kolom komentar, diskusi lagi. Mungkin terakhir dari Kincir berarti kasih 4K ya, berarti udah pasti ya. 4K. Sudah fix kita kasih 4K rating karena ya untuk film horor tetap masih mencekam, esensinya masih ada, endingnya juga bagus. Masalahnya paling kecil-kecil dan belum bisa selevel sama yang pertama aja sih, paling itu doang. Dan Oke. kedua kalau kata gue. Dan Ya bagi dia beda kedua. doang. Ya udah, gitu aja untuk video kita kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya. Ya.